Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, seberkas cahaya hitam pekat keluar dari atas kepala Cuk Wangseng. Kemudian berubah menjadi kristal hitam yang melayang tinggi di langit. Kembangkan tubuh iblis, panggil patung iblis. Cuk Wangseng berteriak pelan dan energi iblis melonjak di sekelilingnya. Aliran cahaya iblis melesat keluar dari kristal hitam dan kemudian berkumpul. Percampuran cahaya magis itu menghancurkan ruang angkasa, dan sebuah lubang hitam pekat perlahan terbentuk. Dari sana keluar kekuatan dahsyat yang menghantam ruang di sekitarnya. Secara bertahap, dunia ini diselimuti oleh aura dingin dan penuh kekerasan. Dan kekuatan yang mengerikan sedang dikandung, seolah-olah itu adalah kekuatan dewa iblis. Saat berikutnya, 3 patung iblis turun dari langit, langsung menghantam tubuh Cuk Wangseng di bawah. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, gelombang energi iblis melesat dan langsung menyelimuti Cuk Wangseng. Energi iblis langsung bergejolak dan sesosok muda perlahan bangkit. Pada saat ini, Cuk Wangseng dikelilingi oleh energi iblis, dan mata gelapnya memancarkan sinar cahaya yang seolah mampu merobek ruang. Kekuatan ini, dia mengepalkan tinjunya, merasakan gelombang energi yang kuat dalam dirinya. Ekspresinya dipenuhi dengan keheranan. Kekuatan kultivasi tubuh iblisnya juga meningkat pesat setelah dia mencapai ranah laut pahit. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Di sisi lain, Su Guifeng menatap Cuk Wangseng dengan ekspresi terkejut. Seni bela diri anak ini cukup aneh. Dia belum pernah melihat cara unik dalam menggunakan seni bela diri ini sebelumnya. Aku benar-benar meremehkanmu. Su Guifeng mencibir. Telapak tangannya sedikit berputar, memancarkan aura yang dingin. Energi iblis meraung di antara langit dan bumi. Wajah Cuk Wangseng menjadi serius. Ia menatap Su Guifeng di seberangnya. Niat membunuh yang dingin terpancar di matanya. Tanpa basa-basi lagi, dia membentuk segel dengan tangan secepat kilat. Dan energi iblis berubah menjadi air terjun energi iblis di belakangnya. Air terjun itu meraung sehingga dapat terdengar jelas hingga bermil-mil jauhnya. Dan seluruh ruang tampak berguncang. Para penonton di sekitar tercengang. Anak ini luar biasa kuat. Kekuatan iblisnya mengerikan. Dia benar-benar tangguh. Akan tetapi, ia masih kurang sedikit untuk mengalahkan imam besar. Bagaimanapun, imam besar adalah seorang kultivator yang telah mencapai tahap kesempurnaan agung ranah laut pahit. Dari segi kekuatan saja, sudah cukup untuk mengalahkan Cuk Wangseng. Pergi. Cuk Wangseng melambaikan tangannya dan air terjun energi iblis meraung keluar. Langsung berubah menjadi gelombang besar, kemudian menghantam sisi berlawanan. Samar-samar, terlihat 3 rune iblis bergerak di dalamnya. Masing-masing rune mengandung kekuatan misterius dan tak dapat diprediksi. Tatapan Su Guifeng yang agak muram saat melihat air terjun energi iblis. Telapak tangannya berputar pelan tiba-tiba berhenti. Dan hawa dingin yang mencenangkan menyapu, langsung berubah menjadi badai udara dingin yang mengamuk. Teknik api dan es ekstrim. Dia berteriak pelan, kemudian menepukkan telapak tangannya ke depan. Sesaat kemudian cahaya biru dingin melesat keluar. Cahaya biru dingin ini berkobar, bagaikan api spiritual, namun memancarkan aura yang sangat dingin. Air terjun iblis itu meraung turun, bertabrakan dengan api biru es.
Saat mereka bersentuhan, air terjun iblis itu tampak terbakar, kemudian larut dengan cepat. Dalam waktu beberapa saat, air terjun iblis itu lenyap begitu saja. Hanya menyisakan api biru es yang menyala dengan ganas, memancarkan hawa dingin yang sangat kuat. Dingin sekali. Cukuanseng menatap api biru es itu, pupil matanya sedikit mengecil. Api itu sangat transparan, seperti kristal biru es yang menyala. Di bawah cahaya api itu, dia merasakan sensasi menyengat di kulitnya. Seolah-olah dia sedang dibakar oleh api. Tetapi itu juga membawa aura yang sangat dingin yang menusuk. Cari iblis. Cukuanseng menunjuk dengan satu jari dan energi iblis mengembun. Kemudian berubah menjadi 2 tulang iblis yang menyatu di jarinya. Saat jari itu jatuh, ruang di ujungnya bergetar dan riak-riak aneh menyebar. Diam-diam menyatu ke dalam ruang. Saat berikutnya, riak-riak aneh itu muncul dari udara tipis dan langsung menyelimuti api biru dingin itu. Pertabrakan ini langsung tanpa suara apapun. Tetapi fluktuasi mengerikan yang dipancarkan membuat bulu kuduk merinding. Luar biasa. Kilatan dingin melintas di mata Su Feng. Ia menunjuk dan api biru es itu meletus dengan dingin yang ekstrim. Namun anehnya, dingin yang ekstrim ini tidak membekukan api. Sebaliknya, saat bersentuhan dengan riak-riak api itu meledak menjadi kobaran api yang melesat ke langit. Ekspresi Cukuanseng sedikit berubah. Di bawah tekanan suhu tinggi, energi iblis di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda mendidih. Ruang di depannya berfluktuasi dan gugusan api biru es muncul di hadapannya. Rasa dingin yang mengerikan melonjak keluar, menyebabkan kekuatan di dalam tubuhnya menjadi tidak stabil. Dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak mungkin bisa melawan pendeta ini. Su Feng menatapnya dengan acuh. Di ranah laut pahit, setiap kemajuan, bahkan di alam sekecil sekalipun, merupakan lompatan yang luar biasa. Belum lagi, kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Cukuanseng. Kesenjangan semacam ini tidak dapat dijembatani dengan cara apapun. Mendengar ini, Cukuanseng tetap tidak bergerak. Dengan sebuah pikiran, energi iblis di sekitarnya meraung. Dan kemudian bertabrakan dengan api biru es. Energi iblis yang tak terhitung jumlahnya dikonsumsi. Tetapi api biru es itu perlahan memudar. Dan akhirnya karena kehilangan kekuatan, kemudian mereka sepenuhnya lenyap menjadi ketiadaan. Wajah Cukuanseng langsung memerah dan nafasnya terengah-engah. Ia hampir menghabiskan seluruh energi iblisnya untuk menangkis api biru es ini. Dan kini energi iblis yang tersisa tak lagi cukup untuk mendukung serangan dahsyatnya. Matanya berkedip-kedip dan pada suatu saat kilatan tajam terpancar di matanya. Jika dia tidak mempunyai cara untuk melawan Su Feng, hari ini mungkin dia akan kesulitan melarikan diri. Namun, jika penundaannya terlalu lama, itu juga akan menjadi ancaman besar baginya. Memikirkan hal ini, dia menatap ke langit. Di sana awan gelap berkumpul dan angin dingin menderu. Jarak pandang redup dan hujan deras turun deras. Mungkin sudah waktunya untuk mengambil langkah berikutnya. Mata Cukuanseng berkilat tajam dan rasa tertekan yang tak dapat dijelaskan terpancar dari tubuhnya. Dan dia langsung mengguncang ruang di sekitarnya. Kristal hitam itu melesat keluar dari atas kepalanya sekali lagi, merobek lubang hitam di langit. Dalam sekejap, gelombang energi yang dahsyat datang menyerbu sekali lagi. Kembangkan tubuh iblis, panggil patung iblis. Cukuanseng membentuk segel tangan, mengangkat kepalanya saat berteriak, lalu gelombang energi iblis menyapu keluar.
Seolah-olah suatu yang mengerikan dengan cepat mendekati dari kedalaman lubang hitam. Patung iblis keempat segera muncul di langit. Energi iblis yang sebelumnya sudah tipis, tetapi saat ini digantikan oleh gelombang energi yang jauh lebih kuat. Aura mengerikan terpancar darinya, menyebabkan gelombang pasang di seluruh negeri. Menyebabkan banyak orang gemetar ketakutan. Cukuaseng berdiri dengan hikmat. Tangannya membentuk segel dengan secepat kilat. Tubuhnya dipenuhi energi iblis, memancarkan tekanan tanpa batas. Para penonton dari kota es dan salju pun tercengang. Anak ini ternyata punya efek lanjutan. Fluktuasi aura begitu mengerikan benar-benar muncul pada seorang praktisi yang baru saja mencapai kesuksesan kecil Rana Laut Pahit. Untuk pertama kalinya, tatapan serius muncul di mata Zhu Kefeng. Perasaan yang diberikan pemuda ini membuatnya merasakan sedikit berbahaya. Dari mana latar belakang anak ini? Tidak ada yang seperti dia di antara generasi muda surga ke-9. Di dunia ini, siapapun yang berbakat akan memilih untuk bersekutu dengan faksi yang kuat. Ini karena semua praktisi di Rana Laut Pahit memahami pentingnya keyakinan untuk terobosan mereka. Namun, berdasarkan informasi yang diketahuinya, tidak ada satupun faksi di surga ke-9 yang memiliki seorang jenius seperti ini. Dari mana bocah ini berasal? Pikiran Zhu Kefeng terus terpacu. Mungkinkah anak ini seorang kultivator iblis? Meskipun kekuatan keimanan sangat penting, namun masih ada sebagian orang yang memilih untuk mengembangkan diri secara mandiri dan tidak bergabung pada kekuatan apapun. Jenis pengembangan diri yang menyendiri seperti ini tanpa dukungan keimanan akan berakibat pada kemajuan yang sangat lambat dan merupakan ujian akhir bagi tekad seseorang. Namun, setiap kelebihan memiliki kekurangan. Meskipun kecepatan terobosan para kultivator independen tersebut lambat, fondasi kekuatan mereka sangat solid, dan pencapaian mereka di masa depan akan semakin besar. Karena alasan ini, bahkan generasi muda dari beberapa kekuatan besar memilih untuk tidak mengandalkan kekuatan iman, tetapi menerobos melalui pengembangan diri yang sulit saja. Namun, kebanyakan orang masih tak kuasa menahan godaan keyakinan. Karena manfaat dari latihan keras semacam itu baru akan terasa saat mereka mencapai alam kesengsaraan ketiga. Bagi para jenius biasa, mencapai puncak alam kesengsaraan ketiga saja sudah merupakan pengejaran seumur hidup. Berapa banyak yang akan mempertimbangkan hal lain selain itu? Manfaat langsungnya yang paling menarik. Wajah Zhu Kefeng sedikit muram saat dia menatap Cukuangseng. Jika anak ini bisa mencapai levelnya saat ini hanya melalui kerja kerasnya saja, maka bakatnya benar-benar mengerikan. Orang-orang seperti itu akan sangat bagus jika mereka bisa menjadi teman. Tetapi jika mereka adalah musuh, mereka adalah mimpi buruk dan perlu disingkirkan sesegera mungkin. Tuan muda masih sangat muda, tetapi telah mencapai begitu banyak hal. Mengapa tidak bergabung dengan Gunung Dewa Salju saya dan melupakan masa lalu? Gunung Dewa Salju mereka dianggap sebagai kekuatan dominan di wilayah barat Laut Surga ke-9. Dan masih memiliki daya tarik besar bagi bakat-bakat muda. Kata-kata ini menyebabkan keributan di antara orang banyak. Mereka telah berjuang sedemikian rupa. Namun iman besar justru mempertimbangkan untuk mencoba menenangkan hati pemuda itu. Namun di sisi lain, dengan bakat yang dimiliki bocah tersebut, ia memang layak untuk direkrut.
Imam besar, ekspresi Qiu Tianke langsung berubah. Su Hefeng menatapnya dengan dingin, membuatnya menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkannya. Jika ia bisa merekrut seorang junior yang sangat berbakat untuk bergabung, apa gunanya nyawa beberapa pendeta? Mendengar ini, Chu Guangsheng sedikit terkejut, lalu tidak dapat menahan senyum, meskipun senyumnya tampak agak mengejek. Setelah melihat insiden Lang Ling'er, ia dipenuhi rasa jijik terhadap Gunung Dewa Salju. Ia merasa lebih baik tidak pergi ke sekte brutal seperti itu. Terlepas dari apapun yang dilakukan orang lain, Chu Guangsheng memiliki kode etiknya sendiri, dan dia akan melakukan beberapa hal, bahkan jika hal itu tidak menguntungkannya. Imam besar sungguh murah hati. Namun, Gunung Dewa Salju cukup besar, dan aku yang hanya makhluk kecil. Jadi aku tidak berani ikut bersenang-senang, kata Chu Guangsheng sambil tersenyum tipis. Wajah Zhu Gefeng langsung menjadi gelap saat dia menatapnya. Jadi, kau memilih untuk menolak niat baik Gunung Dewa Salju? Jawabannya adalah teriakan yang lebih keras. Patung iblis keempat, menyatulah padaku. Dan Chu Guangsheng membentuk segel tangan, dan energi iblis terus melonjak menyapu keluar, menyebabkan patung iblis turun dari langit dan menyerbu ke arahnya. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, energi iblis yang melonjak menyapu keluar, menyebabkan seluruh dunia bergetar hebat. Detik berikutnya, semua orang terkejut melihat sosok yang diselimuti energi iblis melayang ke langit. Aura mengerikannya menyapu, menyebabkan pegunungan di sekitarnya retak. Su Gefeng, coba terima serangan telapak tanganku lagi. Suara keras terdengar seperti nyanyian iblis bergema di antara langit dan bumi. Di tengah-tengah energi iblis yang melonjak, sebuah telapak tangan berukuran ribuan kaki menembus udara dan turun seperti gunung iblis yang jatuh dari langit, membawa aura yang menakutkan saat gemuruh menekan segalanya. Su Gefeng mendengus dingin. Dia langsung melambaikan lengan bajunya. Seketika, arus dingin mengalir deras, langsung berubah menjadi sungai es yang mengalir deras ke atas. Sungai yang membeku. Teriakan mengerikan terdengar, dan suara es itu meluas dengan cepat, bahkan melampaui ukuran gunung iblis dan menyelimutinya. Hawa dingin yang mencenangkan menyapu area itu, langsung membekukan dan memecahkan ruang di sekitarnya berulang kali, lalu menyembuhkannya, membekukan, kemudian memecahkan lagi. Tak terhitung banyak orang yang menyaksikan adegan ini dengan ketakutan. Bentrokan antara keduanya telah melampaui ranah penyelesaian kecil ranah laut pahit. Anak ini. Beberapa orang menatap Chu Guangsheng, hati mereka dipenuhi keterkejutan, karena mereka sulit mempercayai bahwa serangan sekuat itu dapat dilancarkan oleh seorang junior. Jauh di angkasa, Chu Guangsheng menyaksikan semua ini dengan tatapan tenang. Su Gefeng ini terlalu arogan. Serangannya menggabungkan kekuatan 4 patung iblis, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari beberapa seni bela diri Huan Huang tingkat atas. Namun, lawan menggunakan gerakan biasa untuk bertahan. Hancurkan, Chu Guangsheng mengepalkan tinjunya di udara, dan teriakan rendah keluar dari tenggorokannya. Ledakan dahsyat energi iblis langsung meletus. Auranya yang bergejolak berdampak pada lingkungan sekitar, langsung menghancurkan sungai-sungai es yang menyelimuti telapak tangan energi iblis. Setelah menghancurkan sungai es, telapak tangan iblis itu melesat ke bawah, membawa serta gelombang energi iblis yang mengerikan untuk menekan ke arah Su Gefeng.
Su Gefeng buru-buru melambaikan lengan bajunya, dan semburan udara dingin berubah menjadi lapisan es padat setebal 100 kaki. Telapak tangan iblis turun, menghancurkan lapisan es padat, dan akhirnya mendarat di dada Su Gefeng. Ledakan keras pun terdengar. Saat Su Gefeng terhuyung ke belakang, darah menguncur deras dari sudut mulutnya. Gerakan ini ternyata melukainya. Banyak orang terkejut. Itu adalah pendeta tinggi dari sekte Dewa Salju. Namun ia telah dilukai oleh seorang junior. Terima kasih.